Welcome to my channel, DNA.12 Education. Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Sukses SBMPTN, sukses SIMAK, sukses tes masuk PTN, menaklukkan kimia hanya dalam 60 detik. Yuk kita langsung saja lihat soal-soal SBMPTN-nya. Yuk kita lihat soal nomor 1. Reaksi yang tidak dapat menghasilkan asam astat adalah, ya ini dia pilihan gandanya. Apakah oksidasi asetaldehida, oksidasi etanol, hidrolisis asetilamina, hidrolisis etil astat, atau oksidasi isopropanol? Sudah siap mengerjakannya dalam 1 menit atau 60 detik? Ya, sudah. Ini soal yang sangat mudah sekali. Ya, ini tentang hidrokarbon, reaksi-reaksi pada hidrokarbon. Nah, yang penting kamu perhatikan adalah ada 2 jenis reaksi yang sangat dikenal pada hidrokarbon, ya, yang paling sering ditanya, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi hidrolisis. Nah, seperti kalian ketahui, alkohol primer jika dioksidasi akan menghasilkan aldehid, dan apabila aldehid dioksidasi kembali akan menjadi asam karboksilat. Yang kedua adalah apabila alkohol sekunder dioksidasi maka menghasilkan keton. Ingat-ingat ya, jenis reaksi ini. Nah, sekarang coba kita lihat jenis reaksi yang pada pilihan gandanya pada reaksi oksidasi. Terlihat pada A, B, dan E. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Ya, oksidasi pada asetaldehida tentunya menghasilkan asam asetat. Betul ya? Asetaldehida jika dioksidasi akan menghasilkan asam asetat. Betul. Yang kedua, apabila etanol dioksidasi akan menghasilkan asam asetat. Betul juga. Karena etanol adalah alkohol primer. Apabila dioksidasi akan menghasilkan aldehid, lalu selanjutnya menghasilkan asam asetat. Betul. Nah, reaksi oksidasi yang ketiga adalah ada pada pilihan E, yaitu isopropanol. Kalau kita perhatikan, reaksi oksidasi pada isopropanol tidak menghasilkan asam asetat, tapi propanol. Tahu rasanya? Perhatikan strukturnya isopropanol. Ini adalah struktur dari isopropanol. Ya, ternyata isopropanol adalah alkohol sekunder. Ya, ini adalah alkohol sekunder. Tahu dari mana? OH pada C ternyata mengikat 2 atom karbon yang lain. Inilah alasannya kenapa disebut alkohol sekunder. Jadi perhatikan di sini bahwa si CH ini, ya, di mana OH di sini yang nempel pada CH di sini mengikat 2 CH3 yang lainnya, ya. Maka ini disebut dengan alkohol sekunder. Ya, jelas? Jadi jelas bahwa reaksi oksidasi pada isopropanol menghasilkan propanol atau keton. Jadi kita sudah tahu jawabannya adalah E. Nah, untuk lebih jelas coba kita lihat hidrolisis C dan D. Ya, kita lihat hidrolisis pada C dan D. Dasarnya adalah sebagai berikut. Alkil amina apabila dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat dan amonia. Dan apabila
ester dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Ini ingat-ingat ya. Jadi coba kita analisis untuk pilihan C dan D. Apabila asetilamina dihidrolisis atau ditambahkan air akan menghasilkan asam asetat dan amonia. Betul. Sedangkan pilihan D, apabila etil asetat, ini ester ya, dihidrolisis atau ditambah air tentunya menghasilkan asam asetat dan alkohol. Betul. Jadi jelas pilihan yang menjawab soal nomor 1 jatuh pada pilihan E. Yuk kita lanjut ke soal yang kedua. Kita lihat soal yang kedua. Perhatikan. Disediakan diagram sebagai berikut ya. Ini diagram kesetimbangan ya, kesetimbangan kimia. Nah, perhatikan diagramnya ya. Pilihan gandanya adalah reaksi yang sesuai untuk grafik di atas adalah ya, ini dia pilihan gandanya. Jadi kita diminta untuk melengkapi reaksinya ya, reaksi yang benar seperti apa. Sudah siap dalam 60 detik atau 1 menit menjawab soal ini? Yuk kita jawab soal ini. Nah, kemampuan kamu harus benar-benar diuji bagaimana membaca grafik di samping. Ya, bagaimana membaca grafik di samping. Nah, ini grafiknya sangat mudah untuk dipahami. Nah, yang pertama reaksinya adalah PA menjadi QB tambah RC, di mana PQR itu adalah koefisien. Yang pasti A menjadi B tambah C. Nah, hal yang harus kamu lihat di sini adalah untuk reaksi A mula-mula di 0,6. Ya, ini untuk reaksi A. Ya. Sedangkan untuk B dan C, mula-mula dia 0. Perhatikan, untuk B dan C. Oke, jelas sampai sini? Berarti untuk tahap awal B dan C itu tidak menghasilkan apa-apa atau 0. Ya. Jadi kita bisa sederhanakan seperti berikut ini. Ya, kita lihat reaksinya. Ya, kita buat mula-mula bereaksi sisa. Pada tahap mula-mula, A-nya 0,6 sedangkan B dan C itu 0 atau belum ada. Lalu kita perhatikan adalah data-data untuk pada saat setimbang. Ya. Pada saat setimbang diketahui bahwa si A menghasilkan 0,2 molar, si B 0,4 molar, dan si C itu 0,3 molar. Ya, kita perhatikan reaksinya. Lihat di sini. Untuk B itu 0,4, betul? Untuk C itu 0,3, betul? Sedangkan untuk A itu 0,2. Jelas ya? Makanya pada tahap setimbang A 0,2, B 0,4, dan R dan C 0,3 menurut saya. Lalu kita lakukan selanjutnya adalah melengkapi data-data pada R. Kita fokus dulu pada B dan C karena ini paling mudah untuk dilengkapi ya, yang ini ya. Kita fokus ke sini dulu. Nah, sehingga kita bisa melengkapi B dan C untuk R-nya, yaitu sebagai berikut. Untuk B dihasilkan 0,4, untuk C dihasilkan 0,3. Ya, kita tinggal copy saja. Ya. Sedangkan untuk A pada tahap R, perhatikan, kita dapatkan 0,4. Ya. Dapat dari mana 0,4? 0,4 kita dapatkan dari 0,6 dikurang sesuatu tetapi menghasilkan 0,2. Berarti sesuatu itu adalah 0,4. Ya, ini matematika sederhana. Sehingga 0,6 dikurang 0,4 adalah 0,2. Jelas sampai situ dari mana dapatnya 0,4?
Oke, selanjutnya adalah sebagai berikut. Untuk koefisien reaksinya gunakan tahap R ya, tahap R. Gunakan tahap R ya. Kita harus menggunakan tahap R ya. Sehingga kita dapatkan P banding Q banding R sama dengan 0,4 dibanding 0,4 dibanding 0,3. Atau kita sederhanakan P banding Q banding R sama dengan 4 banding 4 banding 3. Sehingga jawaban yang tepat jatuh pada pilihan A. Menyelesaikan soal SBMPTN, simak dan soal PTN hanya 60 detik atau 1 menit.